akhirnya anggapan bahwa Pak Nazar ini adalah seorang Islam liberal begitu yang muncul dalam 10 atau 15 menangkisnya, atau memang tidak perlu ditangkis begitu? Kalau termasuk dalam jil, kenapa tidak? Iya, pertama saya tidak pernah merancang diri saya menjadi seorang apa. Saya berjalan apa adanya dan sesuai dengan keyakinan saya. Saya merenung juga ya, dari mana ya orang bisa menilai saya sebagai seorang jil. Aktivitas sehari-hari itu kan justru dari masjid ke masjid mengkaji, diundang bicara tentang tasawuf ya kan. Mana itu jilnya kalau orang bicara tasawuf itu sangat very spiritual ya kan. Ya, buku sehari-hari yang saya pegang untuk memberikan pengkajian itu justru Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Itu saya sudah 16 tahun di Sunda Kelapa, boleh lihat-lihat jamaahnya itu bukan main ya, besarnya. Di situ kita bahas semua pendekat, di mana-mana materi saya tasawuf ya. Tasawuf dengan jil itu bertolak belakang. Iya, gimana? Akhirnya semua jamaah-jamaah saya kaget loh. Saya kok membayangkan Pak Nazar itu jil, tapi kok lain gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita tidak mengenal seseorang, segala macam predikat bisa kita munculkan pada orang itu kan. Tapi saya tidak ingin bela diri, lihat saya apa adanya ya kan. Kita suka melakukan tadabbur alam ya. Hampir setiap bulan itu kita datang ke puncak, ke pantai itu melakukan tahanus ya. Tahanus itu ya semacam mengikuti jejak Nabi, masuk ke Gua Hira. Kita kan di sini nggak punya Gua Hira ya kan, tapi kita pergi ke pulau, mengasingkan diri di situ untuk berpuasa bicara, untuk melakukan pensucian diri dengan cara mengkaji aspek-aspek spiritual yang sifatnya sofistik gitu ya. Karena masyarakat kota yang tidak pernah menghirup udara segar spiritual seperti ini, itu dikhawatirkan nanti akan pengap ya, kering batinnya. Nah sekarang bagaimana menyiram batin yang kering ini dengan materi-materi yang sejuk menyejukkan seperti itu. Nah, terserah orang menilai saya seperti, akhirnya justru malah ada yang menilai kebalikannya. Pak Nazar ini kok semenjak memimpin Istiqlal itu langganan dengan demo-demo menggunakan Istiqlal. Jadi ada yang mengatakan berubah menjadi garis keras, ada yang mengatakan Syiah, ada yang mengatakan liberal, ada yang mengatakan apa. Tapi saya, perasaan saya nggak pernah menjadi apapun. Memang I am nothing, saya nggak punya apa-apa ya. Saya hanya mengikuti apa yang saya yakini ini benar, terserah orang menilainya seperti apa. Dan saya juga sangat taat terhadap ulama kita dan Pak Kiai Ma'ruf, Pak Quraisyab, senior saya di NU dan maupun juga di Muhammadiyah. Ya, saya membuka diri, Pak, tolong dinasihati saya kalau ada yang kurang-kurang. Banyak sekali melalui WA, jadi saya mau belajar dan terus mau belajar karena memang perlu belajar. Iya. Ini saya mau konfirmasi, sempat ada penceramah dari Iran yang juga Anda berikan kesempatan untuk berceramah di sana, itu bagaimana Pak Nazar? Seingat saya selama periode saya belum pernah ada ya? Orang Iran atau orang, karena kami punya tradisi di Istiqlal, siapapun tidak boleh orang asing khutbah di Masjid Istiqlal. Mungkin boleh imam seperti Imam Sudais pernah memimpin salat ya, tapi untuk khatib, saya masih ingat dulu itu Qaddafi ya, Qaddafi itu sudah pasang kemah di sekitar Istiqlal, karena kan lebih memilih kemah ketimbang di hotel bintang 5 kan. Nah permintaannya pada waktu itu pingin khutbah di Masjid Istiqlal. Waktu itu saya masih dirjen ya. Nah, saya tanya kepada kawan-kawan di Istiqlal, Istiqlal gimana tradisinya? Tradisi Istiqlal orang asing itu tidak bisa khutbah di Istiqlal. Kenapa? Karena ya itulah peraturannya, protapnya. Bayangkan kalau Istiqlal itu kan live ya, live TVRI, live RRI. Nah, apa jadinya kalau nanti yang memberikan statement di khutbah Jumat itu nanti tiba-tiba ada hal-hal yang sifatnya sensitif untuk negara kita kan. Kita nggak ingin Masjid Istiqlal itu menjadi corong untuk kepentingan kelompok tertentu dan kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan visi dan misi negara kita kan. Oleh karena itu bukan hanya orang asing saja, kami memang mendapatkan tugas untuk menyeleksi khatib-khatib
penceramah-penceramah yang akan tampil di Istiqlal. Sebab Istiqlal ini tidak boleh menciptakan kekeruan bangsa. Justru sebaliknya, Istiqlal itu harus menjadi lambang pencerahan masyarakat dan bangsa Indonesia kan. Iya. Mungkin karena itu ketika ada aksi taruhlah aksi 212 begitu yang dilanjutkan, yang sebelumnya 411 begitu, yang awalnya akan berpusat dari Istiqlal, akhirnya sikap Istiqlal lebih kepada silakan saja menjadi pintu pembuka tapi jangan berpusat di situ. Iya. Kami juga memang menegaskan bahwa tidak mungkin kami bisa melarang orang pergi sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat itu adalah hak, bahkan kewajiban setiap umat Islam itu. Dan kami nggak bisa memilah-milah mana yang mau sholat Jumat, mana mau unjuk rasa ya kan. Tapi yang pasti bahwa nggak boleh ada spanduk yang digelar di pekarangan Masjid Istiqlal. Pokoknya Masjid Istiqlal itu adalah oase spiritual, puncak daripada segala puncak pencerahan. Jadi segundah apapun hati orang, begitu masuk di Istiqlal, masuk di pekarangannya saja sudah mulai sangat tenang, ya kan? Iya. Itu bagaikan gua Hira, bagaikan gua Kahfi. Jadi masuklah ke dalam Istiqlal itu seperti masuk ke dalam sebuah dunia yang sangat lain, ya kan? Mungkin di sana sangat penat, tapi begitu masuk ke Istiqlal itu ada kesejukan, ada kedamaian. Maka itu saya ingin memelihara sterilisasi Masjid Istiqlal itu sebagai oase spiritual. Tidak dikaitkan dengan politik apapun begitu. Memang masjidnya orang Islam tapi bisa menjadi pengayom seluruh umat yang beraneka ragam di Indonesia ini.